Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika hari ini saya bertanya, apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu dan juga saudara? Mungkin di antara kita ada yang berkata uang, ada yang berkata emas, ada yang berkata rumah atau tanah warisan. Mungkin juga ada orang yang berkata, anakku adalah harta yang berharga bagiku. Atau mungkin ada yang berkata, keluargaku adalah harta yang paling berharga bagiku. Bahkan juga ada yang berkata, orang tuaku adalah harta bagiku. Bapak, Ibu, dan juga saudara, semua jawaban itu wajar. Karena apa yang kita anggap berharga biasanya adalah sesuatu yang memberi rasa aman, sesuatu yang memberi makna, dan sesuatu yang memberi kenyamanan dalam hidup. Tetapi Bapak Ibu, pertanyaan yang lebih dalam perlu kita ajukan hari ini. Bagaimana kita menilai siapa yang berharga dan siapa yang tidak? Dan lebih dalam lagi Bapak Ibu, apa ukuran Tuhan ketika menilai nilai seorang manusia? Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita hidup di zaman di mana nyawa manusia seakan tak ada harganya. Kalau kita lihat saat ini di media sosial, kita lihat di TV, kita lihat di mana-mana Bapak Ibu Saudara, berita-berita tentang perang antara Israel dengan Rusia, antara Israel dengan Iran, antara Rusia dengan Ukraina, dan juga Gaza, dan banyak wilayah-wilayah konflik lainnya yang mengabarkan suatu kenyataan pahit bahwa manusia bisa saling membunuh demi kekuasaan, demi ideologi, dan demi harga diri politik. Kalau kita lihat videonya Bapak Ibu, bagaimana rudal-rudal meluncur dari langit, jet-jet tempur menungkik dan melepaskan bom-bom yang mematikan. Dan korban utamanya itu bukan para jenderal, bukan pemimpin perang, tetapi korbannya itu adalah manusia-manusia biasa. Anak-anak, ibu-ibu, lansia, yang mereka bahkan tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Mereka hanya tahu satu hal Bapak Ibu. Dunia telah kehilangan kasihnya. Jadi di dunia yang seperti ini Bapak Ibu, yang secara nyata kita hadapi, secara nyata kita lihat siapa yang dianggap berharga. Yang punya kekuasaan, yang punya sumber daya, atau yang bisa berguna. Begitu juga dalam dunia bekerja atau dunia industri Bapak Ibu Saudara. Manusia diperlakukan seperti komoditas. Ketika manusia itu menguntungkan, dia masih fit, maka dia akan dirawat. Tapi ketika manusia itu sudah tidak lagi produktif, maka mereka akan dibuang, diganti, bahkan juga dilupakan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat ke dalam bacaan Injil Lukas pasal 8, ayat 26 sampai 39, kita membaca kisah Yesus yang menyeberang ke daerah Gerasa. Gerasa itu sebuah wilayah non-Yahudi. Jadi orang Yahudi memandang tempat Gerasa itu sebagai tanah asing, sebagai tempat yang tidak suci, sebagai tempat orang lain, dan tempat yang seharusnya tidak perlu untuk dikunjungi. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus justru menyeberang ke sana. Pertanyaannya adalah, untuk apa Tuhan Yesus menyeberang ke sana? Ternyata Bapak Ibu, Yesus menyeberang ke sana
untuk satu orang yang sudah tidak dianggap berharga. Orang itu menurut kesaksian Lukas pasal 8 ini adalah orang yang hidup di pekuburan, tidak memakai pakaian tanda kutip telanjang, dan dikuasai banyak roh jahat dan dirantai karena berbahaya. Artinya Bapak Ibu Saudara, orang itu tidak bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi bagi dunia melihat orang ini adalah sampah masyarakat. Tetapi bagi Yesus Bapak Ibu, dia adalah alasan utama untuk Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke daerah Gerasa. Karena Yesus datang ke sana Bapak Ibu, saya mau beritahu itu bukanlah suatu kebetulan Yesus lewat ke sana, Yesus datang ke sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Yesus datang dengan tujuan, bukan untuk sebuah demonstrasi kuasa, tapi Yesus datang ke sana untuk menyelamatkan satu nyawa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melihat bacaan ini, kita memperhatikan bahwa satu jiwa yang tidak dianggap berharga oleh dunia, oleh masyarakat, yaitu orang Gerasa itu yang sudah dirasuki oleh roh jahat, tapi menurut Yesus di mata Allah, orang ini sangat berharga. Sehingga Yesus berbicara dan bertanya, "Siapa namamu?" Dan orang ini menjawab Bapak Ibu. Dia berkata, Legion. Itu bukan namanya Bapak Ibu. Tetapi itu adalah identitas penderitaan yang dialami olehnya. Di mana arti kata legion ini adalah ribuan roh jahat yang sedang masuk ke dalam dirinya, menguasai dirinya, sehingga ia kehilangan kesadaran, tidak dapat lagi mengendalikan dirinya. Karena ribuan roh jahat yang dinamakan legion ini telah merasuki tubuhnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mau diingatkan lewat firman Tuhan ini, sebanyak apapun kuasa gelap itu berada di dalam tubuh pria orang Gerasa itu, Yesus lebih berkuasa. Yesus mengusir roh-roh jahat itu, dan roh-roh jahat itu masuk ke dalam kawanan babi, dan kawanan babi itu langsung terjun ke danau dan mati. Jadi Bapak Ibu, kalau saya baca lagi ini, ternyata bagi penduduk Gerasa, memelihara pinahan atau memelihara babi, itu adalah pekerjaan utama masyarakat Gerasa, dan itu adalah harta bagi orang-orang Gerasa. Jadi wajar Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di sini, tadi saya mendengar khotbah dari YouTube di GKI, seorang pendeta sedang menjalani pajak atau pasar, dia tanya, berapa harga babi 1 kilo? Ya kan? Dibilanglah di daerah Jakarta sana 1 kilo 90.000. Nah, kalau di Siantar aku nggak tahu Bapak Ibu, karena udah lama aku nggak belanja B2. Tapi aku makan B2 tadi pagi, hasil dari jambar semalam. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, 90.000. Kita anggaplah berat normal, tidak terlalu besar, tidak perlu kecil, 30 kilo. Kita kalikanlah itu, 90.000 dikali 30, udah sekian juta. Sekian juta kalau kita baca dalam Injil Matius, babi-babi yang jatuh ke jurang sekitar 2.000 ekor. Udah berapa rugi penduduk Gerasa ini? Ya kan Bapak Ibu? Kali-kalinya seperti itu dia. Sehingga ketika orang-orang Gerasa ini melihat apa yang terjadi, ia datang melihat orang gila itu yang dirasuki oleh legion itu sudah waras, sudah duduk di pangkuan Yesus. Tapi apa reaksi mereka? Mereka tidak bersyukur. Mereka tidak sukacita, Bapak Ibu. Karena mereka sudah rugi miliaran rupiah, kalau kita rupiahkan. Jadi mereka takut. Mereka marah karena bagi mereka babi-babi itu berharga daripada satu manusia.
Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus tidak mengusir roh itu langsung lepas? Kenapa harus memasuki babi-babi itu dan jatuh ke dalam jurang lalu mati di tepi di daerah perairan jurang itu, Bapak Ibu Saudara? Artinya di sini Yesus mau menunjukkan bahwa hidup saya, hidup Bapak Ibu, hidup kita semua orang percaya lebih berharga dari harta. Lebih berharga dari apapun juga. Kita berharga di mata Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, terkadang kita juga melihat orang-orang yang di zaman kita ini sering seperti orang-orang yang ada di Gerasa yang lebih menilai harta lebih berharga daripada satu jiwa. Terkadang Bapak Ibu Saudara, banyak orang lebih menghargai orang karena hartanya, bukan dengan karakternya. Terkadang orang banyak lebih peduli pada orang yang memberi sumbangan yang besar daripada orang yang setia duduk di bangku gereja tapi tidak terlihat. Terkadang dunia sering menghakimi anak muda yang salah jalan, dihakimi kau salah, kau berdosa, daripada menolong mereka untuk kembali ke dalam pelukan kasih Allah. Kalau dunia memiliki cara pandang seperti itu Bapak Ibu, Yesus melihat dengan cara berbeda. Karena Yesus melihat dengan mata kasih Bapak Ibu. Dia melihat bukan siapa kita hari ini, bukan siapa pendeta Marius Simbolon hari ini, bukan siapa Bapak Ibu hari ini, bukan. Tetapi Yesus melihat siapa kita di hadapan Allah yang Maha Kasih. Dan satu hal yang luar biasa terjadi Bapak Ibu Saudara. Orang yang telah dipulihkan itu ingin ikut Yesus. Tapi Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepada. Biasanya kan Bapak Ibu kalau orang ditolak itu kecewa. Kalau orang pendapatnya tidak didengar itu sakit hati. Kalau orang yang cakapnya tidak didengar dia langsung marah. Tetapi kalau kita lihat orang yang telah diselamatkan oleh Yesus yang dirasuki oleh legion ini, dia tidak marah, dia tidak kecewa, tetapi ia justru pergi ke seluruh kota dan memberitakan perbuatan besar. Jadi dari orang yang tidak dianggap oleh manusia, ia menjadi saksi pertama Injil di wilayahnya, yaitu di Gerasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya, Bapak Ibu majelis, Bapak Ibu jemaat, semua kita punya masa lalu. Ada luka, ada kegagalan, ada dosa dan kerusakan. Tapi tidak satupun dari itu mengurangi nilai kita di mata Tuhan. Saya ingin tutup khotbah ini Bapak Ibu dengan sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang pembicara ini mengangkat uang 100.000 di hadapan orang banyak. Ketika dia menunjukkan uang 100.000 ini, dia bertanya, siapa dari antara kalian yang mau uang ini? Lalu semua orang mengangkat tangan, aku mau, aku mau, aku mau. Lalu pembicara ini meremas-remas uangnya, dijatuhkan, dipijak-pijak uang itu, lalu diambil lagi dan bertanya, siapa yang masih mau uang ini? Dan semua juga tetap mengangkat tangan, aku mau uang itu, aku mau, aku mau. Lalu ia berkata, uang ini tetap bernilai. Walau sudah kotor, sudah kusut, maka demikian juga kita sebagai manusia Bapak Ibu. Betapapun masa lalu kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita di masa lalu, kita tetap berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus telah menunjukkan bahwa satu jiwa itu lebih berharga daripada ribuan babi. Yesus tidak hanya berbicara, tapi Yesus bertindak, bahkan sampai dia menyerahkan nyawanya disalib bagi kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita bertanya lagi hari ini. Siapa yang lebih berharga bagi kita? Harta atau manusia? Kenyamanan atau kesediaan menyelamatkan sesama? Prasangka atau kasih Allah? Jika Tuhan menghargai manusia
dengan kasih yang total, siapakah kita yang dapat meremehkan sesama kita? Jadi Bapak Ibu, marilah kita menjadi pribadi dan gereja yang melihat setiap orang dengan mata Kristus. Karena setiap jiwa adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Amin.